Yo, this guys, welcome back to my tips Ranggas 2. Tadi gue udah nge-record tapi lupa ngtipin mic-nya jangkrik. Oke, nggak usah basa-basi, ini gue balik lagi di video of if echoes ya, if echoes. Balik lagi ke video if echoes, dan gue di sini ingin showcase ya. Kalau video II gue kebanyakan ya showcase aja gitu ya. showcase ship. Dan oh ya, tadi nge-final ya, gue pengen showcase nih ships Dominix ya. Ya lu pada udah tahu lah kapak Dominix. Dominix ini terletak battleship class di Galente Federations. Dan pas gue baca-baca, ini Dominix ini dibuat pas masa Galente Caldari War. Kalau nggak tahu, Galente Caldari War itu ada di cerita Eve Online IO, karena Eve Echoes ini parallel universe-nya Eve Online. Jadi di YC 160 YC 116 itu pada tahun tersebut itu terjadi ledakan massive star di bagian sistem, gue lupa. Ini kalian lihat aja di bedtime story-nya Gika Forta, gue nggak tahu, lupa nama channelnya, maklum. Oke deh, ini jadi di Dominix no longer regarded as the King of Hill. Jadi Dominix tidak lagi dianggap raja gunung, the King of Hill, pokoknya raja tertinggi, karena udah ada saingannya lain. Kayak kalau di Caldari ada namanya Raven sama Scorpion. Si Raven sama Scorpion gue belum pernah review ya, tapi ntar aja. Dan di Galente ya ada ini Domi sama Megatron juga gue belum punya, tapi gue nggak bakalan showcase. Kemungkinan gue nggak bakalan showcase Megatron, Apocalypse sama Typhoon. Tempest udah gue showcase kalau nggak salah. Karena kenapa? Untuk permasalahan ini untuk Amar gue udah ada, bisa bikin, tapi bahan-bahannya kurang. Sorry, bukan apa. Dan ini gue beli Domi aja itu 380. Mana nih? Bukan ini anjir. Nih, 381 juta. Ya bener, is. Dan oke, balik lagi ke skill-skillnya Domi. Kita lihat dulu. Shift 3. Sorry, menceng anjir. Kenamar. Oke, ini gua recordnya pelan-pelan karena jam 2:30 bur. Gue juga berbangun. Kita lihat Galente description. Nih. Ini dia skillnya large drone operation, bonusnya plus tambah 40% drone damage, juga plus 5% drone optimal range. Jadi drone operationnya di maxin bisa dapat ini berapa sih, 5 ya nih, 25% lumayan loh drone optimal range nya. Terus tambah battleship command plus 10 km, ini maxin juga dapat 50 dapat 50 kilo. Gue baru 40 karena skill battleship itu susah. Dan di sini skill-skill yang perlu kalian up itu di sini ini yang direkomendasikan, yang dapat bonus skillnya. Dan kita lihat overall defense-nya. Ini Galente battleship long axis 998 meter. Itu lebih panjang lebih gede daripada Raven. Jujur lebih gede daripada Raven, tapi masih gedean Tempest kalau nggak salah. Tapi tetap ini paling gede.
ada si Megatron paling gede, dan large drone operation bonus per levelnya itu plus 40% drone damage, plus 5% drone optimal range, plus 5% drone tracking speed. Ini bonusnya per level ya, sorry. Dan disini skinnya banyak, tapi gue nggak punya nanocore buat ini, antar aja gampang. Dan di sini kalian bisa lihat cargo hold capacity-nya 1200 meter kubik. Hebat loh, meter kubik ya, anjir. Shieldnya ini 0% EM resistance, term ini 20% thermal resistance. Iya, thermal resistance ini yang abu-abu ini, seingat gua 46% kinetic resistant ya, kinetic resistant. Terus yang orange ini explosive resistance 50% dah. Dan sini defense-nya overall defense-nya 73.962, dan kapasitas ya kapasitornya itu 7.430 gigajoules. Capacitor recharge time-nya 864 second, jangkrik. Max capacitor recharge rate-nya 21,5 gigajoule per second. Max lock-nya itu 7, dan signature radius-nya itu 310,4 meter. Scan resolution-nya ini gue nggak tahu, sensor strength-nya. Dan warp speed-nya seperti biasa 2,2 AO atau astronomical unit per second. Masanya lihat sendiri, inertia modifier-nya lihat sendiri, males gue nggak ngerti inertia modifier itu apa. Dan kita moving ke fitting. Dan fitting untuk Dominix gue pakai ini large drone. Sebenarnya gue ada di Sentry drone. Dan di sini gue pakai misal dari Navy large ya, gue nggak ada duit buat beli yang GC type, anjing mahal. Dan ini gue pakai ini anjir, ini belum gue ganti, sorry. Ini gue pakai MK9 Desert Fire, dan ini gue pakai target painter. Dan di sini ada drone, beberapa drone. Gue ada medium, small buat counter attack-nya sih. Misalnya ada intil 4, gue pakein small. Dan di sini overall DPS yang gue dapat 1000 DPS, ditambah ini Imperial Navy drone, dan gue pakai ini C-type ini, dan sama MWD. Untuk kapasitor gue nggak dapet stable ya, nggak dapet stable, dan anjir kok ini sih. Dan ini range yang gue dapat 98 km, dan rignya yang gue pakai 2 drone control range Mark 3 atau Tech 3, dan 1 drone firepower Tech 3. Untuk di engineering-nya gue pakai targeting system Mark 3, semiconductor memory cell Mark 3, sama capacitor control circuit Mark 2. Ini gue ambil dari industri gue, sorry ya. Dan untuk targeting dan navigationnya 149, belum ditambah MWD lah. Terus warp speed-nya ini jujur tergolong lama, tapi bolehlah untuk battleship. 16,9 seconds warp preparation time-nya. Dan gue nggak ada nanocore. Syadat, saya tidak ada nanocore, boy. Bagus anjir, golden edge cacat. Gue nggak ada nanocore. Ya back. Cek token. Oke, gue coba ganti ke MK7 Sentry drone dulu.
S yang gue dapat berapa? Gue jujur nggak ngerti pakai Sentry Donor gimana. Meningkat sedikit dan ini gue ntar beli MK9 anjir. Dan ini optimal range nya tuh kecil cok, bisa dihitung 50 km doang ya, 60 lah. Sedangkan untuk Blood Rider nih jaraknya aja 80 km dia masih bisa ngehit. Yang kebalikin aja ke ini. Dan oke, let's get to the ships testing. Oke. So ya, ini gue pakai Blood Rider small number dan gue nge-warp di 80 km 82. Ini di tag 10 ya, Blood Ridernya, karena ya gue di mulai Amar Nusek. Itu dia shape-nya bisa kelihatan, Corvette Prefire. Ya, that's it. Dan kita langsung lock saja everybody. Dan what the heck, anjir gue lupa. Bentar pesan gue Ren kok satu doang. Ini gue harus stack sumpah. Nah, dan there you go. Biar mantep itu coy. Dan ini ship obviously tag 9 ya. Jadi tag 9 harus ya, anjir sorry ya, ntar next lah palingan gua nge-quest Angel Carter, McRail. Correct me if I'm wrong, anjir tuh udah deket be. That's a deal a lot of damage. To be honest, Dominex bagi gua cuman kayak kapal ngerating santai aja, kayak AFK tinggal tidur. Udah gitu doang, gampang. Tapi yang bikin tidak terlalu nyaman kalau bisa bilang ya itu pas ngeret ketiduran bener-bener bangun-bangun doom. Dan ini jujur Domi bagi gua ya kapal biasa juga, sama kayak kapal rating drone range lainnya kayak Pro Percy. Pro Percy gue udah showcase itu waktu itu dan gua langsung mati bosku. Gue udah showcase Pro Percy ya, silahkan ditonton kalau belum. Dan oh iya gue lupa, dan kalau masalah skillnya kalian bisa nyesuaiin kalau masnya slotnya si Dom ini bisa nyesuaikan railgun, cannon, missile, rail laser, tetapi main weaponnya itu tetap kalian kalian pakai drone. Last drone operation ini belum jujur asli 20 jam. Gue bisa ada Lazarus sih reset nih. Nggak usah gue
bisa, tapi gue malas anjir skillnya, karena itu bisa reset free. Kenapa ada Lazarus gift ngap ya. Ntar masalah event-event gue bahas ntar aja, gue males. Dan untuk di sininya predecessorship lah, position average rata-rata shit. Ini mini carrier bisa dibilang. Kalau kalian gak tuh carrier, gue geplak lo asli. Gak tuh carrier loh. Nih carrier nih, Thanatos nih, Dreadnought. Ini Dreadnought. Untuk carrier kayak gitu gue gak bakalan showcase anjir, lama-lama. Carrier mahal, drill mahal coy. Dan Nigor nih bisa lihat ini 14 billion sih, 14 billion Nigor nggak ada dijual di market. Why anjing, siapa yang mau jual carrier sama Dreadnought? Itu udah bisa dibilang carrier Dreadnought udah OP. Jangan kan itu nih Battleship Angel Carter tuh ada, jujur ada, tapi sama tidak ada juga. Ini harganya, nah nggak ada kan, ini Macrael ini nggak ada di sini. Ini set acquisitionnya aja cuma di anjir 2,7 juta. Nggak ada bor Angel Card, kecuali kayak signable gitu. Nggak ada juga signable lebat. Faction kebanyakan nggak dijual. Dan additionalnya ada bonus mainan. Dan ini ya lumayan lah. Gue nggak clearin, gue agak malas jujur pakai Domi. Gue lebih suka Raven udah gue showcase ya. Gue di Raven dapat DPS sekitar 1300 DPS itu apa, damage per second. Gue kalau masalah showcase belum tentu bisa karena lama, karena gue aktif gue juga di in game juga nggak bisa gue samain. Gue nggak selalu ngerating, nggak selalu ngapa, terkadang login nge-collect reward off lagi, udah itu doang. Dan untuknya itu ya biasa. Ya di sana ya. Dan kalau permasalahan harga Battleship tergantung market bor. Gue waktu mau beli ini mau di di construct itu ingat gue harus bayar 280, tapi gara-gara naik cuman dalam 6 jam enggak, naik dalam 12 jam, naik 12 jam itu aja naik 100. Bayangkan dong, kalian bisa aja jadi shipbuilder untuk nge-construct ya kayak Nigor, DLL, Battleship gitu ya. Gua Battleship jujur FBS Faction Battleship gue ntar aja beli. Kemungkinannya sebulan 2 bulan dari sekarang gue usahain gue dapetin FBS, karena di sistem ini gue bisa rating 1 billion dalam 5 hari kan, bisa juga ngasilin 2 billion dalam 1 minggu. Tapi bagi gue itu ngeratingnya gila-gilaan anjir.
Ajar 10 menit 500 MB. Kali gue 70, oke. Abis ini wave gue bakal penutupan. Gimana kita speed up? F2 gue lanjutin wave ini pakai Raven aja lama bro. Oke. Dan itu saja, dan gue thank you ya yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Anjir, warp drive active. Dan see you guys. Selamat hari Minggu, besoknya Senin. Oke. Bye bye.